Nah, ini bentuknya memang ukurannya kotak ya. Diduga ini menancapkan lingga, semacam dulu Palus lingga itu ya, atau lambang Dewa Siwa, atau juga lambang dan simbol kekuasaan dan kekuatan dari seorang raja gitu ya. Nah, di sini memang bentuknya kotak. Karena lingga sendiri bagian dasar itu berbentuk kotak, yang kemudian bagian tengah berbentuk segi delapan, dan bagian puncak itu berbentuk silindris. Filosofinya, bagian bawah yang kotak itu adalah Brahma Baga, ya, simbol dari Dewa Brahma sang pencipta. Bagian yang segi delapan yang tengah adalah Wisnu Baga, bagian pemelihara alam semesta. Dan bagian yang silindris itu merupakan Siwa Baga atau jadi untuk mendaki Gunung Budek yang ada di Tulungagung ini ternyata memang tidak seperti biasanya karena udaranya sangat panas. Berbeda dengan gunung-gunung Arjuna, Welirang, Anjasmara atau Penanggungan yang di atas gunung itu biasanya udaranya sejuk dan dingin. Bahkan di sini banyak sekali jejak-jejak peradaban. Pecahan batu bata kuno berbagai ukuran juga banyak sekali tergeletak di mana-mana. Dan ini jejak peradaban kuno termasuk pecahan tembikar. Pecahan tembikar. Ini akar apa ya? Kok sangat indah ini. Ada semacam durinya ya yang sangat runcing seperti keris ini ya. Nah, duri yang seperti keris ini. Kayu apa? Batu-batuan di sini juga cukup aneh ya. Batu-batunya juga cukup aneh dan berwarna hitam. Tidak seperti yang ada di Gunung Penanggungan atau Welirang. Melainkan memang batu-batu di sini kemungkinan memang bagian dari pengangkatan dasar laut ya. Pengangkatan dasar laut, atau disebut juga Gunung Kendeng Selatan. Coba kita telusuri, ada jejak-jejak yang sangat-sangat magis dan sangat luar biasa. Kita telusuri. Di sini kita menemukan sesuatu yang warna merah, kemerah-merahan. Entah itu batu, entah itu batu bata kuno ya. Tapi warnanya itu kemerah-merahan. Kemungkinan ini aktivitas vulkanik atau memang ini jejak batu bata merah yang warna sangat merah. Mungkin salah satu bahan untuk membuat akik ya. Nah, kita juga tidak tahu, biarkan tetap lestari ya. Kita karena memang niatnya hanya eksplorasi, tidak mengambil apapun di alam ini agar alam dan budaya tetap lestari. Nah, selain kemudian pecahan batu bata kuno, fragmen pembicaraan cukup banyak dibuka. Nah, di sini ada banyak batu bata kuno yang tercecer. Nah ini mancep ini. Tapi ini di tengah jalan ya. Ya ini kita biarkan karena ini menancap. Kalau tadi memang kemerahan, ini berbeda dengan warna batu bata ya. Ini dari segi ukurannya, ketebalannya sekitar 2,5 cm sampai 3 cm ya. Diduga ini periode zaman Majapahit. Coba kemudian kita telisik. Nah, di sini ada jejak pertapaan semacam sajadah. Tapi coba kita telisik ya. Rahayu. Bah, putunipun sawan nih, Bah. Nah, coba kita telisik, ini ada jejak monumental yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini entah suatu kebetulan ini batu ini bagian permukaannya ini mengarah ke kiblat. Tapi entah ini sebuah kebetulan atau apa, tapi memang menyerupai tapak kaki manusia. Banyak juga kemudian pecahan kendi kecil ya, kendi-kendi kecil di sini. Nah, fragmen tembikar ya. Nah, ini seperti telapak kaki raksasa yang rata. Ini bagian kencet itu apa ya? Bagian tumit ya, itu bagian jari-jari. Cuman yang sangat misterius di sini seakan-akan batu alam, tetapi ada jejak-jejak misteri yang ada di dalamnya. Selain ini tangga. Keunikannya ini ternyata ada sebuah lubang misterius. Ini nggak bawa kamera dalam kang ya? Dalam kang ya? Setengah meter. Oh, setengah meter. Ini percuma ya tahu? Iya, setengah meter ya ini dalamnya. Nah, bisa jadi lingga tempat. Nah, ini bentuknya memang ukurannya kotak ya. Diduga ini menancapkan lingga,
semacam dulu Palus Lingga itu ya, atau lambang Dewa Siwa, atau juga lambang dan simbol kekuasaan dan kekuatan dari seorang raja gitu ya. Nah, di sini memang bentuknya kotak. Karena Lingga sendiri bagian dasar itu berbentuk kotak, yang kemudian bagian tengah berbentuk segi delapan, dan bagian puncak itu berbentuk silindris. Filosofinya, bagian bawah yang kotak itu adalah Brahma Baga, ya, simbol dari dua Brahma sang pencipta. Bagian yang segi delapan yang tengah adalah Wisnu Baga, bagian pemelihara alam semesta, dan bagian yang silindris itu merupakan Siwa Baga, atau simbol dari 1000 mata Dewa Siwa yang bisa melihat ke segala penjuru arah. Dan disinilah kemudian diduga memang ini tempat menancapkan itu. Dan ini batu yang sangat unik ya. Coba kita bisa melihat pemandangan dan kota-kota dari sini. Nah, ini memang kita di atas bukit, tapi hati-hati jangan sampai terlalu ke pinggir, nanti kecemplung nanti. Nah itu. Nah, di sana jalan-jalan yang lurus, rumah-rumah berjajar rapi, sawah-sawah yang sangat luas sekali. Nah, pada masa lalu memang sebagaimana kitab Siwah Ratrikalpa yang juga ditulis di atas Gunung Penanggungan itu juga menguraikan sebelah utara terlihat persawahan yang sangat luas, sebelah timur terlihat lautan dan ombak yang meriah, sebelah kemudian barat terlihat asrama-asrama dengan rumah-rumah dan genteng-genteng yang terbuat dari ijuk inong hitam. Bahkan asap-asap mengepul dari dapur-dapur warga menyatu dengan awan, sangat indah sekali. Bahkan di sana terlihat sebuah sungai dengan jeram-jeram yang sangat berkelok-kelok dan sangat indah ya. Nah, itu gambaran kitab Siwah Ratrikalpa yang memang mengintisarikan sebuah kedamaian. Kenapa kita harus terus berperang merebutkan kekuasaan? Karena di masa akhir Majapahit, setelah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada wafat atau moksa, terjadi perang Paregreg Agung yang berlarut-larut, yang tidak putus-putus. Bahkan dalam prasasti petak disebut Duk Ayun-ayunan Yudah lawaning Majapahit. Artinya berperang di dalam Majapahit antara keluarga raja ini ayun-ayunan, naik turun berlarut-larut, sampai kemudian muncul kekuatan-kekuatan baru di jauh di luar Jawa Timur, yaitu di Demak, di Pajang, bahkan di Mataram. Muncul kekuatan baru dengan agama baru yang semangat menggelora, bahkan berusaha kemudian Majapahit yang mau bangkit tetap pada masa akhir Majapahit, terutama pada Dyah Suraprabawa dan pada masa Girindrawardhana Dhyarana Wijaya terjadi puritanisasi. Misalnya kitab Ludaka ditulis, kitab Siwah Ratrikalpa ditulis, artinya memang ini sebuah upaya untuk membendung pengaruh baru ini. Tetapi karena sudah terlalu perang ini terlalu berlarut-larut ya, akhirnya perang Paregreg ini membawa salah satu dampak kemudian keruntuhan kerajaan Majapahit dan penyebaran agama baru. Nah, ini salah satu kemudian yang patut kita mengambil pelajaran. Termasuk kemudian pada masa Majapahit ini di gunung-gunung ini menjadi puncak pertapaan. Para pensiunan bangsawan Majapahit ini kemudian berusaha untuk bertapa, meninggalkan segenap kehidupan duniawi yang sifatnya fana, kemudian fokus bertapa guna menjemput moksa. Maka hal-hal seperti ini yang terus kita telusuri sampai di atas gunung sana ini ada pertapaan sebuah gua yang sangat megah. Di samping kemudian jejak-jejak yang ini merupakan diduga ada semacam dari bawah dasar gunung Budeg ini di Tulungagung yang luar biasa ini sampai ke puncak pertapaan ini dikenal dengan jalur pejalan suci atau Tirta Yatra atau Dharma Yatra, yaitu perjalanan suci membawa air suci atau perjalanan suci untuk mencari kebenaran di atas sana. Semoga kemudian terus bermanfaat dan terus lestari. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sudah. 8. Pasir.